Lagi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Rahmadillah dengan NIM 2330 203085 dengan program studi Hukum Tata Negara dengan mata kuliah Hukum Tata Negara Islam dengan dosen pengampu mata kuliah Profesor Dr. Haji Zainuddin MA. Baik, saya akan membuat video ujian akhir semester saya tentang pemahaman saya selama perkuliahan semester 4 pada hari ini. Dan saya akan memilih materi yang telah saya presentasikan di kelas, yaitu tentang konsep kewajiban dan hak warga negara Islam, serta saya akan mengaitkannya dengan hukum tata negara pada hari ini. Baik, selanjutnya saya akan membahas materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, pemahaman terhadap makalah yang saya presentasikan membahas secara mendalam konsep hak dan kewajiban warga negara dalam perspektif Islam, dengan merujuk langsung pada Al-Quran sebagai sumber hukum utamanya. Nah, apa saja bentuk kewajiban warga negara dalam perspektif Islam menurut Al-Quran? Yang pertama, kewajiban warga negara Islam, contohnya menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunaikan zakat dan kewajiban ekonomi, menegakkan keadilan, menjaga keamanan dan ketertiban, serta amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua, ada hak-hak warga negara dijelaskan sebagai bagian dari fitrah manusia yang dijamin oleh Allah. Contohnya hak atas kehidupan, hak atas berpendapat, hak atas kebebasan beragama, hak atas keadilan dan perlakuan yang adil, hak atas harta dan kepemilikan, dan hak atas perlindungan hukum. Yang ketiga, ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Tidak ada hak tanpa pelaksanaan kewajiban dan tidak ada kewajiban tanpa jaminan hak. Karena ini menjadi kunci dari sistem kenegaraan Islam yang ideal. Kalau yang saya presentasikan menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengatur hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga hubungan horizontal dengan sesama dan negara. Yang kedua, korelasi dengan hukum tata negara Indonesia pada hari ini. Dalam konteks hukum tata negara Indonesia kontemporer, beberapa catatan pentingnya adalah: yang pertama, prinsip keadilan dalam sistem hukum. Al-Quran menegaskan pentingnya keadilan, bahkan terhadap musuh, yang dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 8. Dalam praktik hukum tata negara hari ini, prinsip ini terwujud dalam azas persamaan di depan hukum, yaitu equality before of the law, yang menjadi pilar negara hukum. Namun dalam praktik kita masih menyaksikan biasa hukum terhadap kelompok marginal. Makalah yang saya bahas mengingatkan bahwa keadilan tidak boleh kompromi, apapun latar belakangnya. Yang kedua, tanggung jawab sosial warga negara. Warga negara tidak cukup hanya menuntut hak. Islam mengajarkan pentingnya partisipasi aktif dalam kehidupan bernegara, seperti amar ma'ruf, nahi mungkar, dan musyawarah. Dalam demokrasi Pancasila, ini sejalan dengan peran serta masyarakat dalam pengawasan publik. Namun partisipasi ini kerap lemah dan simbolis saja. Yang ketiga, konsep ulul amri dan ketaatan pada pemerintah. Al-Quran memerintahkan taat kepada ulul amri yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 59. Namun ketaatan ini bersyarat. Jika pemimpin menjalankan keadilan dan kebenaran, ini memberikan dasar teologis untuk kontrol dan evaluasi kekuasaan, bukan membabi buta mendukung penguasa. Yang keempat, hak asasi dan kewajiban asasi. Makalah yang saya bahas mendobrak dikotomi antara HAM dan kewajiban. Dalam Islam, keduanya terkait erat.
Ini bisa memperkaya diskursus hukum tata negara di Indonesia yang sering terlalu menekankan HAM tanpa menyentuh cukup pada kewajiban warga negara. Seperti dalam pasal 27 dan 30 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pandangan saya, makalah yang saya presentasikan sangat penting dan kontekstual di tengah tantangan negara saat ini. Ada 3 refleksi pribadi yang saya tarik. Yang pertama, keseimbangan hak dan kewajiban yang dijelaskan dalam Islam perlu diadopsi lebih eksplisit dalam sistem pendidikan kewarganegaraan. Kita terlalu sering bicara soal hak tanpa bicara tentang kewajiban secara proporsional. Yang kedua, Islam dan demokrasi bukan dua kutub yang bertentangan. Justru prinsip-prinsip partisipasi, keadilan, dan kontrol kekuasaan yang dibahas dengan makalah yang saya bahas sangat kompatibel dengan semangat demokrasi konstitusional Indonesia. Yang ketiga, dalam membangun negara hukum modern yang berlandaskan Pancasila, ajaran Islam bisa menjadi dimensi etis yang memperkuat moralitas, hukum, dan tidak hanya sekedar prosedural formalitas. Nah, materi yang saya bahas bukan hanya kajian akademik, tapi juga panduan moral dan sosial. Ia mengingatkan kita semua, baik warga biasa, mahasiswa, maupun pejabat negara, bahwa negara bukan hanya tentang menuntut, tapi juga tentang memberi. Tidak ada hak tanpa tanggung jawab, tidak ada keadilan tanpa kontribusi, dan tidak ada keberadaban tanpa kesadaran spiritual. Video singkat ujian akhir semester saya pada hari ini. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah saya yang telah mengampu mata kuliah Hukum Tata Negara Islam pada semester 4 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.